والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Rumah tangga adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Di dalam surat An-Nahl juga dinamakan dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah Jalla wa'ala menguraikan sebagian nikmat yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya untuk mereka sadari dan agar mereka mensyukurinya. Maka di antaranya adalah nikmat rumah tangga. Allah Jalla wa'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakumut thayyibat. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian, pasangan hidup, istri-istri dari diri-diri kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan Ia pula yang menciptakan anak keturunan untuk kalian dari pasangan hidup kalian. Ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Bahkan nikmat rumah tangga dan anak keturunan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah Jalla wa'ala menciptakan pasangan hidup seorang istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, ketenangan, ketentraman dengan memiliki seorang istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Ia menciptakan kasih sayang dan cinta di antara kalian. Sesungguhnya di dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Rumah tangga dan anak keturunan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita memang sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Akan tetapi ia juga sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala atas amanah nikmat rumah tangga dan anak keturunan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat terhadap amanah di antara kalian dan kalian mengetahuinya. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah oleh kalian harta dan anak keturunan yang Allah berikan kepada kalian adalah fitnah, adalah ujian. Akankah anak keturunan dan harta yang kalian miliki akan memalingkan kalian dari Allah, menjauhkan kalian darinya? Wa'lamu annallaha indahu ajrun 'azim, dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala di sisinya
ada pahala yang berlipat ganda, ada pahala-pahala yang sangat besar bagi mereka yang mampu merealisasikan amanah dan apa yang Allah inginkan dari mereka terhadap harta dan anak keturunan yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang telah ia pimpin. Menjadi pemimpin itu tidak mesti harus jadi presiden. Pemimpin itu tidak hanya seorang gubernur. Pemimpin itu bukan sekedar hanya seorang bupati, menteri, raja. Nabi mengatakan kepada seluruh umatnya, kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang ia pimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahlih. Seorang suami adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya. Apakah ia telah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah terhadap anggota keluarganya? Apakah ia telah menuntun mereka ke surga Allah, mendekatkan mereka kepada Allah, menjaga mereka dari neraka Allah, ataukah tidak? Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya, pemimpin terhadap istri, dan dia seorang pemimpin terhadap anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan rumah tangga yang telah ia pimpin. Di saat dia dibangkitkan dari kuburannya seorang diri dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak tersunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun, dia berdiri di hadapan Allah seorang diri. Wa kulluhum ya'tihi yaumal qiyamati farda. Saat itu dia berdiri dan menghadap kepada Allah seorang diri, dan matahari sejauh 1 mil dari kepalanya. Saat itu mas'ulun an ra'iyatihi. Allah meminta pertanggungjawaban kepadanya atas amanah rumah tangga, istri dan anak-anak yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha. Seorang istri juga sebagai pemimpin di dalam Islam, sebagai pemimpin terhadap harta suaminya, terhadap rumah tangga suaminya. Dan bahkan Nabi mengatakan, wal khadim ra'in fi baiti sayyidih. Bahkan seorang budak sahaya atau seorang pembantu rumah tangga sekalipun, dia juga sebagai pemimpin menurut kacamata Islam, pemimpin terhadap rumah tangga majikannya. Kemudian di akhir hadis Nabi kembali mengingatkan, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian kelak akan ditanya oleh Allah atas apa yang telah ia pimpin. Kepemimpinan dan kewajiban yang paling utama dan yang paling pertama yang harus kita realisasikan, jamaah yang dimuliakan Allah, bukanlah memberikan makan dan minum kepada keluarga kita. Kalau sekedar memberikan makan dan minum kepada anggota keluarga, binatang dan hewan ternak yang enggak punya akal sekalipun mereka melakukannya. Binatang memberikan makan kepada induk, kepada anak-anaknya. Kalau itu sebagai kewajiban utama rumah tangga, maka binatang pun melakukannya. Yang tidak turun Al-Quran dan hadis kepada mereka. Tetapi amanah yang paling pertama dan yang paling utama untuk kita realisasikan adalah menjauhkan mereka dari api neraka Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara.
selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian nara, dari api neraka Allah. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada malaikat-malaikat, di atasnya ada malaikat-malaikat yang bengis dan kejam, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Neraka yang Nabi SAW beritakan di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, belum dituangkan nanah penghuni neraka ke dalam mulutnya, belum diberikan air yang mendidih ke dalam perutnya, dan belum pula diberikan azab-azab yang lain, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, yaghli minhuma dibaghu, maka langsung mendidih dan meleleh otaknya. Ini penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, sehingga dia mengira dan menduga bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, sedangkan ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Maka Allah Jalla wa'ala memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian nara, dari neraka Allah Jalla wa'ala. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita dari neraka Allah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, i'malu bi ta'atillah, laksanakan ketaatan kepada Allah, jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, dan tuntun anggota keluarga engkau kepadanya, wa tusaiduhum, dan engkau membantu mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Sebagian urang agam mio kedrog masya Allah pula pingku ibadah belum bulan Ramadan, dari lehasa sampai subuh ibadah di masjid. Anak ngaurinang enggak mau tahu. Anak ngainang leh kibani rumah pekailup yang pematang iblang penai semayang ka, penai bedah ke tarawih ka, tidak mau tahu. Drog masya Allah, ia tengah dalam masjid mempula pingku ibadah, ia takalan ibadah gayan sang-sang mengisaka haidamang, tapi sama anak istrinya dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Apakah mereka hari ini telah membaca Al-Quran, membaca zikir pagi, zikir-zikir yang diwarid dari Al-Quran dan As-Sunnah? Sudahkah mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat di atas, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata beliau, adibuhum wa 'allimuhum, berikan sanksi pelajaran kepada mereka apabila mereka melanggar agama Allah, wa 'allimuhum, dan ajarkan mereka agama Allah. Kadro ti haik ta purno agama karena dro ti matang ikra ana pahlam, mengikra ana lewat lam, paling tidak tabau majlis ilmi agama. Mio kadro ti bangai kadro ti hana mumpat we ho ciko be sampai anak ngurinang pi hana mumpat we ho ciko. Nyo kadro ti hana moho we ho ciko ana moho anak ngurinang pi hana dadi pupakat majlis ilmi, hana dadi puba ke ceramah-ceramah agama. Adibuhum wa 'allimuhum, berikan mereka sanksi kalau mereka melanggar agama dan ajarkan mereka ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang akan menuntun kita ke surga Allah. Enggan menuntut ilmu agama maknanya enggan dituntun ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan ilmu agama adalah sumber kebaikan untuk diri kita, anggota keluarga kita di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu agama, demi Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, nukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Di saat kita menjauhi ilmu agama, tidak mau dekat dengan majelis ilmu agama, sejatinya kita sedang merugikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ilmu agama tidak akan pernah merugi. Yang merugi hanyalah mereka yang mau menjauhi atau menjauhkan dirinya darinya. Ini adalah amanah yang pertama dan yang paling utama untuk kita jalankan terhadap anggota keluarga kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena sebagian orang, masya Allah, untuk minta rezeki, mau minta nafkah dari bengah sampai seput, leh malam lembur lom. Dia semangat mencari rezeki untuk biaya sekolah anaknya, sekolah akademik, untuk menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran, ekonomi, dan ilmu-ilmu akademik dunia yang lainnya. Dia rela sakit-sakitan, dia rela banting tulang, bahkan dari bengah sampai tuput yang belang, demi kuliah umum anak. Tetapi di waktu yang sama, bek takun gepurnoan ilmu agama mbak ane sumayang hana gedepu pakat. Dutna orang cik semangat gemita peng ke urinang ke anak mi ke keluarga, tetapi hana semangat membacut dalam mengajak mereka ke syurga Allah dan menjauhkan mereka dari neraka Allah Jalla wa Ala. Mio ngekun le Syekh Mubil, ulama hadis dari Yaman, sebagian orang tua anaknya itu kalhir lagemi anak. Hana gutujan pajan itamang rumah, dan hana gutujan pajan itu bait dari rumah. Hana perle depu ngan pat anak jino hoija pajaiwo dan ngan soja dan pubudi. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan anggota keluargamu untuk salat, salat wajib dan salat sunnah. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau ketika memerintahkan mereka salat. 3 2 tapungo untuk salat subuh hanai bedah tilom. Baik langsung tacok silop dapat tinggai. Wastabir 'alaiha, bersabarlah engkau ketika memerintahkan anggota keluargamu salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kamu memberikan rezeki kepada anggota keluargamu. Nahnu narzuku, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada anggota keluargamu. Wal aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itu hanya diberikan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang sahih, ada gebedah salat malam di sepertiga akhir malam dan tinggal witir, maka beliau tidak langsung witir. Sebelum witir, maka beliau mengetok seluruh rumah istri-istrinya. Beliau bangunkan mereka untuk salat. Ketika mereka telah bangun, barulah beliau lakukan witir setelah sebelumnya melakukan tahajud. Di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan, suatu ketika maka beliau mengatakan, apa yang mau membangunkan mereka untuk salat malam. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, di sepertiga akhir malam Nabi SAW nutubit dari rumah, gejak ba rumah anak inang yang kana yang kagem kawin dan yang kana anak Fatimah, dan ke rumah meninteng, ke ketok pintu di sepertiga akhir malam membangunkan mereka untuk salat malam.
Beh mio mau dari ubud hana akrab nganak mit. Mio dari banyak hana biasa tapakat anak mit melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin tak tijit pahkai menalako pahkai mengkawin tayak pugolam tu sepertiga akhir malam solat tahajud. Bek takun tak pugo untuk solat malam tamu tangpeng 15 ribu ada tijit ni. Makanya di semenjak dini, di semenjak mereka masih kecil, masih muda, kita membiasakan mereka akrab dengan kita di dalam ketaatan kepada Allah. Karena ketika mereka masih kecil, masih muda, belum menikah dan belum keluar dari rumah kita, kita tidak terbiasa akrab dan tidak terbiasa bersama di dalam ketaatan kepada Allah. Baik harap ya kaim kawin nijit pegah hai pegalih semayang. Bahkan rukuk ron bak meja makan gadah ipim lagi. Lihat Nabi SAW. Ane inang kana lako kagum mengkawin kapisah rumo kana anak min poh leher malam sepertiga akhir malam matang getijak gepugo untuk solat tahajud. Menunjukkan apa? Menunjukkan pah banyakkan ke akrab, pah banyakkan ke biasa. Nabi memerintahkan anaknya untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Karena kalau tidak jamaah enggak mungkin seorang ayah berani di sepertiga akhir malam datang ke rumah menantunya, membangunkan menantu dan anaknya untuk solat malam di sepertiga akhir malam. Kalau ketika dia sebelum nikah dan ketika ia masih kecil, ia tidak akrab dengannya dan tidak sering mengajak mereka untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Safiyah dan mengeluarkan ucapan yang tidak baik kepada Safiyah, Nabi langsung mengatakan laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahr lamazijathu. Wahai Aisyah, nyan ucapan yang nepetubit, ucapan yang kuto, mia ucapan ron nyan, tapi yang laut bisa kuto. Ucapan yang engkau ucapkan kepada Safiyah adalah ucapan yang kotor. Seandainya ucapanmu tersebut dilemparkan ke dalam laut, maka akan mengotori air laut. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari ini? Adalah mencegah dan mengingatkan istri anggota keluarga kita tatkala mereka sedang melakukan kesalahan. Be urinang tengah gempep-pep, gekun gegop, gepegah gegop, tata mah tanya lom. Istri sedang menggibai orang lain. Anda sebagai suami justru memperpanjangnya dan menambah gibahnya. Semakin parah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk apa kita di dunia ini rumah tangga kita langgeng? Rumah tangga kita bagus. Kita sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga di dunia ini. Kita mesra. Kita romantis dan harmonis dengan anggota keluarga kita, tetapi sebatas di dunia. Sedangkan di alam barzah atau di akhirat nanti tempatnya berbeda-beda. Bukankah keromantisan dan keharmonisan yang kita inginkan di dalam rumah tangga kita itu Allah abadikan sampai hari kiamat? Maka tiada jalan untuk itu kecuali dengan at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita di dunia ini. Karena cinta dan kasih sayang yang ada di dunia ini, seindah dan sekuat apapun, akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan apabila landasannya bukan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka di hari kiamat kelak. Anak-anak akan bermusuhan dengan orang tua mereka. Seorang istri akan bermusuhan dengan suaminya. Seorang suami akan bermusuhan dengan istrinya pada hari itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menjadikan takwa dan nilai-nilai takwa sebagai landasan mereka bercinta dan berkasih sayang di antara mereka. Ibadah Allah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة